dari Pokmat Ibu, kamu bisa diberitahukan kepada kita nih Bu, nama lengkap Ibu? Nama saya Angelin, dipanggilnya biasanya Angel. Kalau boleh tahu, ini nama standnya dari PT apa Bu? Kita dari PT Baril yang dulunya lebih terkenal CV Baril, tapi kita mulai dari tahun lalu kita sudah ke PT, yaitu PT Baril Indo Global. Kemudian di sini kan banyak menjual barang-barang kayak action figure, kemudian Pokmart, kemudian ada mainan-mainan yang sangat udah famous gitu ya, banyak yang collectible juga. Nah, bisa diceritain sedikit nggak Bu, awalnya itu bagaimana PT ini bisa terjun secara langsung, bisa menjual secara langsung direct selling sampai kepada reselling, kemudian bisa menjadi distributor juga. Seperti apa sih Bu bentuk usahanya kalau boleh tahu nggak? Kita ini dulu usahanya dijalankan oleh almarhum suami saya. Jadi kita tuh dari yang memang sendiri hobi dengan koleksi mainan gitu. Akhirnya kita mulai tuh masukin dari majoret. Nah, kita ada majoret di sini, kita ada Jada, Burago, Rastar, apalagi ya, Jada, Burago, Rastar, dan kita yang mulai tahun lalu mulai masuk dan itu booming banget itu Cocomelon. Jadi harusnya kita pernah dengar ya yang tentang Cocomelon. Dan kemudian ada satu yang merupakan, kita bilang survei membuktikan penjualan yang tertinggi di dunia untuk blind box itu adalah Pokmat, dan itu juga merupakan kita punya PT Baril yang sebagai distributor utamanya. Sebagai main distributor ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk yang main distributor ini Pokmatnya terutama bekerja sama dengan negara mana sih? Pokmat itu kita ini sebenarnya dari China, cuma karena kita bekerja samanya ini saya dapatnya kerjasama dengan orang Singapura. Singapura. Ini kalau boleh tahu gimana respon pasar? Karena kan dalam tanda kutip oke lah, masih ada ceruk pasar terutama untuk kayak Pokmat itu kan termasuk collectible, unique things gitu ya. Itu respon pasarnya seperti apa? Kemudian ada nggak range umur atau usia yang tanda kutip memiliki respon yang lebih hype atau mungkin malah berlaku umum, maksudnya mulai dari segala lapisan usia bisa? Ya, awalnya kita waktu mulai kenalan dengan yang namanya Pokmat kurang lebih di tahun 2019 ya. Waktu saya main ke Singapura, kita lihat produk ini, sebenarnya awalnya saya agak kurang yakin karena kita melihat ya, Indonesia saat itu kita belum main ke arah yang namanya blind box. Jadi dengan harga yang kurang lebih 230 ini kita sendiri berpikir kayaknya kalau suruh saya beli satu piece yang saya sendiri nggak tahu isinya apa, kayaknya agak deg-degan. Tapi begitu kita coba masuk ke pasar Indonesia, kita baru merasa ternyata antusias banget masyarakat Indonesia gitu. Jadi dari sana sekarang kita juga sebenarnya banyak brand lain yang tentang blind box. Kalau itu brand lain yang maksudnya yang sedang hype atau sedang lagi dicari-cari oleh collectible tapi sifatnya blind box itu seperti apa Bu? Kita di sini yang lebih paling jalan itu kita yang ada licensing ya, yang kita sudah ada misalnya kayak Princess, Winnie the Pooh, Minion, ini kan kita nggak usah kenalin, masyarakat udah tahu ya. Tapi yang dari semua ini, maksudnya yang paling spesial dari Pokmat adalah dimana pada saat kita buka ini kita nggak akan tahu apa yang kita dapat, tapi pasti kita dapatnya salah satu dari 12 piece ini. Nah, yang paling unik dari Pokmat adalah di antara satu karton ya, yaitu 12 box, bukan 12 piece ya, 12 box ini baru bisa dapatkan satu namanya secret atau hiddennya itu di sini. Itu hanya ada satu di antara 144 piece. Dan itu yang sangat dicari, orang-orang tuh bonong-bonong untuk buka, jadi nggak dapat, balik lagi, sebenarnya mereka ujung-ujungnya tuh ngincarnya yang hidden gitu. Ini yang permainan yang paling antik dari blind box yang ini Pokmat. Terus kalau boleh tahu, ini kan juga Ibu juga sebagai salah satu main distributor dan sole distributor juga untuk ke beberapa toko mainan Bu ya. Bisa tolong sebutin toko mainannya apa? Kita di sini rata-rata kita yang retail punya hampir semua kita sudah masuk, yaitu Toys City, Toys Kingdom, terus Gramedia, Book and Beyond, dan yang lain-lain itu rata-rata kita ada masuk. Tapi baru-baru ini Januari kemarin kita launching toko yang terbesar. Pokmat ini ada di dalam Toy City PIM 1, dan itu merupakan koleksi Pokmat terlengkap di sana. Terus itu kan terkait yang hype gitu ya. Kalau boleh tahu
dari sekian banyak ini Bu, kita kan kayak contoh blind box itu kan jatuhnya kayak dalam tanda kutip istilahnya beli kucing dalam karung, tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya, cuman orang mencari sesuatu yang langka itu sendiri ya, objektifnya seperti itu. Nah kira-kira apa sih Bu yang menarik dari pasar mainan itu sendiri menurut Ibu? Soalnya ini mungkin suatu tren baru yang bikin orang itu lebih greget ya. Soalnya kalau kita misalnya nih, kalau nggak dalam keadaan blind box begini, pada saat saya mencari yang ini, dia dalam keadaan sudah terbuka, saya beli, saya pulang selesai, nggak ada cerita. Tapi karena ini berupa dalam blind box, pada saat saya pada saat buka nggak menemukan yang saya mau, saya bakal balik lagi. Dan dari sini kita biasanya akan bentuk sebuah komunitas. Itu yang serunya, komunitas sesama suka Pomar. Kita mulai jadi ada pertemuan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Jadi misalnya saya ini nih, minggu depan saya beli lagi, kalau double kita mulai cari teman untuk saling tukar. Itu yang serunya di situ. Jadi kita ada komunitas untuk saling tukar. Aku dapat ini nih 2 kali nih, ada nggak siapa yang tertarik untuk tukar? Dari situ terjalin kita pertemanan, persahabatan. Itu yang lebih seru. Oke. Terkait ini sekarang terkait gelaran The Jakarta 17 Toys and Comics Fair, Ibu Angel melihat gimana sih potensinya? Karena kan di sini banyak juga stand bermacam-macam, terus terutama juga tadi dari kata ketua panitianya Bang Riza itu menyatakan kebanyakan yang dicari adalah yang collectible dan sifatnya masih mudah untuk dibeli kembali atau di rebuying gitu. Nah, Ibu melihat dengan adanya agenda seperti ini, terutama juga yang sudah mati suri, maksudnya baru tahun ini diadakan lagi, terutama di era pandemi COVID, Ibu melihatnya seperti apa sih? Tadinya kita juga pada saat mau mengikuti acara ini kita agak deg-degan ya, apalagi dengan pandemi, dengan COVID yang demikian tinggi. Cuma kita juga merasa masyarakat juga kita sudah bosan banget ikut di dalam rumah. Jadi pada saat kita ikut acara ini kita merasa tidak seserem yang kita bayangkan, asal kita menjaga protokol. Dan saya sangat senang dengan Toys Fair ini karena protokolnya sangat ketat, di mana kita semua panitia pada saat mau masuk harus antigen, harus mengikuti semua protokol yang demikian ketat dan dibatasi hanya 500 pengunjung. Saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Kita mendukung pengunjung untuk lebih membuka diri untuk bisa mulai lagi dengan yang tadinya sudah beberapa tahun kita nggak ada pameran seperti ini, dan sekarang dibuka kembali tapi dengan protokol yang ketat. Akhirnya kita bisa bertemu lagi nih dalam keadaan yang nggak cuma belinya melalui online aja gitu. Kalau sedikit nih mau tanya tentang pribadi C Angel nih, sebagai salah satu owner yang penjualannya ya dalam tanda kutip booming ya, maksudnya lagi booming gitu ya, sama di era milenials yang C Angel sendiri bilang semua lapisan usia bisa ikut. Kalau C Angel sendiri mengkoleksi apa sih? Saya sendiri dari semua brandnya kita, kebetulan brandnya kita kan banyak main di diecast gitu. Tapi saya pribadi itu paling suka dengan Pomar. Karena dari Pomar itu jadi banyak Pomar ini kolektibilnya, dia kolektornya itu mulai dari anak-anak sampai dewasa, pria maupun wanita. Jadi kita dapat banyak teman itu dari sini. Kita juga merasa banyak banget influencer yang terjun, suka buka unboxing, tebak-tebakan, dan ini yang saya paling suka kayak gini. Ibu dalam tanda kutip pernah nggak mendapatkan respon terutama dari instansi terkait kayak kementerian, Kemenparekraf, atau melihat lah seenggaknya ada loh potensi seperti yang Ibu bilang tadi, unboxing, dengan Pomar, ada nggak yang respon yang kita sebelum yang ini, karena yang lain juga ada berupa kita punya majoret, yang mana yang berupa kita majoret, ada juga yang blind box seperti ini. Mana yang majoret wheels? Maaf ya, majoret ada di depan. Oke. Nah. Nah, ini juga berupa dan ini bapak Sandi Uno, beliau juga sangat tertarik. Tadi ada pameran, beliau juga suka kunjungi. Nah, kita juga pernah membahas yang berupa ini. Terus kemudian terkait itu kan terkait yang sudah di instansi terkait. Kalau untuk acara kali ini Bu, ada nggak yang respon pengunjungnya? Kalau boleh tahu terkait volume penjualannya, C Angel gimana sih? Kalau dibandingkan dengan pada sebelum pandemi, memang tidak sebagus itu. Tapi ini juga hasilnya menurut saya udah luar biasa. Luar biasa karena kita juga sendiri nggak nyangka respon masyarakat dari kunjungan itu ternyata
jauh di atas pikiran kita, sangat Jauh di atas tadi. Sampai dengan 2 hari ini berarti ya? Ya. Oke. Terus kemudian sebagai pertanyaan pamungkas nih, apa yang menjadi harapan Si Angel sebagai salah satu, apa ya kita bisa sebut ya, seller juga, distributor juga, reseller juga, ada nggak keinginan yang belum tercapai atau harapan terutama dalam hal ini kan dunia mainan nih dalam tanda kutip ekonomi kreatif yang banyak orang-orang melihat oh ini jadi booming karena memang ada komunitasnya, karena memang ada pasarnya. Nah harapan Si Angel sendiri atau seperti apa? Saya sih berharap misalnya ke depannya semoga ya pandemi ini cepat berlalu supaya kita sering bisa adakan event seperti ini, karena kita beli mainan kalau kita hanya ke toko habis itu beli sendiri pulang sendiri itu ceritanya hanya di antara diri sendiri, antara keluarga. Tapi kalau kita dengan ada event-event seperti ini, kita ngundang influencer, undang teman-teman untuk bersama ada ngobrol di tempat yang berbeda, itu sesuatu yang nilai yang lebih dibandingkan barangnya kita hanya taruh di toko di tempat-tempat di mall tertentu kan. Jadi kita lebih senang kalau ada event-event begini, kita benar-benar senang karena kita bisa undang teman-teman kita untuk hadir di sini untuk ngobrolin hobi yang terbaru, hobi-hobi dan produk-produk yang terbaru, lebih tenang di event-event. Tapi tetap volume penjualan di toko-toko mainan yang besar dan representatif tetap Itu tidak terpengaruh. tidak terpengaruhi. Pak. Siap. Makasih banyak atas waktunya Si Angel, sukses selalu, Terima God kasih bless, ya. via Kamsia. Terima kasih.